Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang peta Karnaugh dan Queen McCluskey. Dengan saya, Elsie Naresvari, dengan NIM 56202017. Nah, kita masuk yang pertama adalah peta Karnaugh. Jadi peta Karnaugh itu merupakan sekumpulan kotak-kotak yang diberi nama sedemikian rupa berdasarkan nama variabelnya dan diletakkan sedemikian rupa pula sehingga dapat mengeliminasi beberapa tabel jika kotak itu digabung. Nah, jumlah kotak tergantung banyaknya variabel input. Misalnya nih, ada variabel input sebanyak n, maka ada 2 pangkat n kombinasi input. Maka sebanyak itu pula kotak yang dibutuhkan. Nah, peta Karnaugh ini adalah sebuah cara termudah untuk menyederhanakan sebuah fungsi boolean. Nah, selanjutnya ada peta Karnaugh dengan 2 variabel. Nah, untuk 2 variabel input ini akan ada sebanyak 4 kombinasi input. Maka banyaknya kotak yang dibutuhkan adalah 4 kotak. Seperti gambar di sebelah kiri ini. Nah, jika ada 2 kotak yang ditandai satu bertetangga dekat dapat digabung akan menyatakan satu variabel tunggal. Untuk satu kotak yang ditandai 1 dan tidak memiliki tetangga dekat akan menyatakan 2 variabel. Nah, kita masuk ke contoh soalnya langsung aja ya. Di sini ada fungsi Y dengan A aksen NB diorkan ke A aksen NB aksen. Nah, caranya di sini kan udah ada kotaknya nih. Karena ini 2 variabel, kita pakai yang 4 kotak. Nah, yang di atas ini untuk variabel A dan yang menurun ke bawah ini untuk variabel B. Nah, karena ini A aksen dan B, A aksen di materi sebelumnya sudah kita bahas, A aksen itu nilainya 0, sedangkan yang nggak pakai aksen kayak A, B, C biasa itu nilainya adalah 1. Nah, karena ini A aksen, terus di sini B-nya 1, ini A aksen itu nilainya 0 dan B-nya ini nilainya 1, jadi kita taruh di sini. Ini kan A aksen dan B. Terus kita orkan dengan A aksen dan B aksen. Nah, A aksen sama B aksen ini kan nilainya 0. Jadi kita cari, nah di kolom yang sini kita tandain di sini. Karena ini berdekatan, jadi ini dapat disederhanakan menjadi A aksen. Kemudian contoh soal yang kedua, di sini ada fungsi Y dengan A aksen and B aksen ditambah atau diorkan dengan A and B. Nah, kita di sini A aksen dan B aksen itu nilainya kan 0. Jadi kita taruh di tempat yang A aksen dan B aksen atau A dan B yang nilainya 0. Di sini berarti kan. Kemudian yang selanjutnya adalah A dan B biasa, berarti nilainya adalah 1, jadi kita taruh di sini. Nah, karena ini berseberangan, makanya ini nggak bisa dijadikan 1. Jadi kesimpulannya, fungsi Y ini tidak bisa disederhanakan. Kemudian ada contoh soal yang berikutnya nih. Di sini ada fungsi Y dengan A aksen, and B aksen, diorkan A and B aksen or A and B. Nah, walaupun di sini ada 3 suku, tapi variabelnya kan tetap A dan B. Jadi kita tetap pakai 4 kotak di sini. Nah, jadi kita taruh nih. Ini kan A aksen dan B aksen itu tadi nilainya 0. Ini kita taruh di kolom yang nilainya 0 di sini. Ini kan A 0, ini B-nya 0, taruh di sini ya. Kemudian ini A-nya nilainya 1, B-nya nilainya 0. Kita cari kolom yang nilainya A-nya 1, B-nya 0 di sini berarti. Kemudian di sini ada A dan B 1 nilainya. Karena nggak ada aksennya. Jadi di kolom yang di sebelah sini. Nah,
jika fungsi Y yang di atas ini disederhanakan, ini akan menghasilkan B aksen or A. Selanjutnya kita masuk ke peta Karnaugh 3 variabel. Nah, untuk 3 variabel ini kita membutuhkan 8 kotak karena ada sebanyak 2 pangkat 3 atau 8 kombinasi input. Nah, kotaknya ini bisa mendatar atau ke bawah seperti ini. Nah, 4 kotak yang bertetangga dekat dapat digabung dan menyatakan satu variabel tunggal. 2 kotak yang bertetangga dekat dapat digabung dan menyatakan 2 variabel. Kemudian 1 kotak yang tidak bertetangga akan menyatakan 3 variabel. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Jadi di sini ada fungsi Y dengan A aksen, B aksen, C aksen diorkan dengan A, B, C yang biasa. Nah, penulisannya ini saya pakai yang kotak mendatar. Penulisannya yang atas ini untuk AB dan yang menurun ini untuk C. Jadi di sini AB 00 01 11 10. Penulisannya tidak boleh kebalik karena nanti akan beda hasilnya. Jadi sehabis 01 di sini 11 kemudian 10, bukan 01 terus 10 terus 11, bukan, tapi seperti ini. Nah, langsung aja kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada fungsi Y dengan A aksen, B aksen, C diorkan ke A aksen, B dan C aksen. Kemudian diorkan lagi dengan A aksen, B aksen, C aksen. Nah, langsung aja karena di sini A aksen, B aksen itu nilainya adalah 0 dan C ini nilainya adalah 1 karena dia biasa, nggak ada aksennya. Berarti kita cari di kolom yang mana yang akan kita tandain. Berarti kan karena ini A dan B-nya 0, C-nya 1, berarti kita taruh di sini. Kemudian ada A aksen, B dan C aksen. Kita cari A-nya 0, B-nya 1, berarti di sini. Aduh, maaf. Kemudian C-nya C aksen. C aksen berarti 0. Nah, berarti di sini. Kemudian ada A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, ini semuanya 0, berarti di sini karena ini A, B 0, di sini C-nya 0. Nah, karena ini ada 2 yang bisa disederhanakan. Sekarang mendatar dulu. Nah, mendatar ini berarti A aksen ini memperoleh hasil A aksen dan C aksen. Karena posisinya di sini. Terus selanjutnya yang menurun. Yang menurun ini hasilnya A aksen dan B aksen. Selanjutnya kita masuk ke peta Karnaugh 4 variabel. Nah, untuk yang 4 variabel ini akan ada sebanyak 16 kombinasi input. Jadi kita butuh 16 kotak. Nah, 8 kotak yang bertetangga dekat ini dapat digabung dan menyatakan satu variabel tunggal. 4 kotak yang bertetangga dekat dapat digabung dan menyatakan 2 variabel tunggal. Untuk 2 kotak yang bertetangga dekat dapat digabung dan menyatakan 3 variabel, sedangkan 1 kotak yang tidak bertetangga dekat akan menyatakan 4 variabel. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Di sini ada soal yang pertama. Ini fungsi Y. Ada A aksen, B aksen, C aksen, D aksen diorkan dengan A, B, C, D yang biasa. Nah, penulisan atau penempatannya variabel sama seperti sebelumnya. Yang di atas ini untuk AB dan yang turun ini untuk CD. Nih, di sini nulisnya juga sama kayak tadi, 00, 01, 11, 10.
Yang turun juga sama 00, 01, 11, dan 10. Kemudian ini kan di sini pakai aksen semua, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Untuk kita cari kolom yang nilainya 0, karena ini semuanya mereka nilainya 0. Nah, ini kan AB 0, CD 0, berarti di sini kan tempatnya. Kemudian diorkan dengan A, B, C, D. Ini semua nilainya 1, berarti kita cari AB yang nilainya 1 dan CD yang nilainya 1. Berarti di sini kan pertemuan dua ini. Nah, karena ini berjauhan juga, berarti ini tidak bisa disederhanakan. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, sini ada fungsi Y dengan A aksen dan B, C, D diorkan dengan A, B aksen, C, D, tambah ada A, B, C aksen, dan D, terus diorkan lagi dengan A, B, C, dan D aksen. Nah, sama kayak tadi, cari A aksen ini kan nilainya 0. Nilainya 0, B, C, D-nya nilainya 1. Kita cari yang A aksen 0, AB dulu. 0, 1, berarti mana yang 01? Berarti di sini. Kemudian CD-nya 1 di sini. Nah, pertemuan dari AB sama CD ini ada di sini. Selanjutnya ada AB, CD ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1. A-nya 1, B-nya 0, berarti dia ada di sini, di barisan sini. Kemudian CD-nya 1 di sini. Nah, ketemu deh di sini, berarti yang kedua ini ada di sini. Kemudian selanjutnya ini nilainya 1101. Berarti yang AB nilainya 0 ada di baris ini. Kemudian yang CD, C-nya 0, D-nya 1. Berarti di sini. Nah, ini pertemuan dari AB dan CD-nya. Selanjutnya adalah AB, C, dan D aksen. ABC-nya nilainya 1, AB-nya nilainya 1, berarti di sini. CD-nya nilainya 10, berarti di bawah sini. Di sini. Nah, karena ini nggak ada yang bertetangga atau sejajar, berarti ini juga tidak bisa disederhanakan. Nah, ini ada contoh soal lainnya. Di sini ini A, B aksen, C, D, terus A, B, C aksen, D, A, B aksen, C aksen, D, A, B, C, D aksen. Nah, kita langsung aja kita masukin. Ini A dan B-nya nilainya 0, berarti kita cari di mana yang nilainya 0. Jadi di sini, di daerah sini kan. Kemudian CD-nya nilainya 1. Nah, di sini pertemuan antara A aksen, B aksen dengan CD biasa di sini. Selanjutnya adalah AB-nya ini nilainya 0, CD-nya nilainya 01. Nah, yang AB nilainya 0 berarti di sini, di daerah sini, masih di daerah sini, dan CD-nya ini kan 01. Cari yang 01 berarti di daerah sini. Nah, pertemuan dari 00 dan 01 ada di sini. Selanjutnya ini ada AB yang nilainya 10. Kita cari yang nilainya 10 berarti ada di daerah sini. Selanjutnya kemudian ada CD yang nilainya 01. Nah, ini kan 01 di sini. Tinggal diurutin, ketemunya di sini. Selanjutnya ada AB yang nilainya 10 dan CD yang nilainya 00. Berarti AB yang nilainya 10 di sini dan CD yang 00 di sini. Nah, ini ada dua yang
bertetangga atau sejajar. Nah, ini bisa disederhanakan mulai dari yang di bawah ini dulu gitu. Jadi kalau fungsi Y ini disederhanakan, hasilnya jadi Y sama dengan A aksen, B aksen, dan D, terus diorkan dengan yang ini, A, B aksen, C aksen, gitu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi Quine-McCluskey. Quine-McCluskey itu apa sih? Nah, sebelumnya tadi kan kita udah bahas tentang peta Karnaug. Nah, peta Karnaug itu kan untuk menyederhanakan fungsi yang jumlah variabelnya lebih sedikit. Nah, kalau Quine-McCluskey ini cocoknya untuk fungsi yang jumlah variabelnya lebih banyak dan sangat rumit. Untuk penyederhanaan Quine-McCluskey ini akan melakukan pembagian secara sistematis dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kemiripan bit. Nah, kita masuk ke contoh sistem. Di sini ada soal fungsi f memiliki variabel a, b, c, d. Kemudian ini min term n 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Nah, cara mengerjakannya, langkah pertama kita membuat tabel. Tentunya tabel kebenaran ya. Nah, karena ada 4 variabel, jadi kita buat seperti ini nih. Jadi kayak 4 digit kayak gini. Terus buatnya membuat kolomnya ini sebanyak 16 kolom, jadi dari 0 sampai 15 kayak gini. Nah, kita lihat soalnya. Ini kan soalnya bilangnya min term ya. Nah, min term itu apa sih? Min term itu adalah output yang bernilai 1. Jadi kita lihat soalnya di sini kan. Ini kan ada 0, 1, 2, 5 gitu. Jadi yang ada di soal kita beri angka 1. Kayak misalnya ini 0. Jadi kita kasih 1 di sini. Gitu. 3, 4, ini yang bolong-bolong ini nggak dikasih 1 karena nggak ada dalam soal. Nah, selanjutnya, kalau kita udah punya tabel kebenaran yang tadi, langkah selanjutnya kita membagi grup dan kolom. Nah, kenapa sih kita harus membagi ke grup-grup berdasarkan jumlah bitnya? Ini tuh kita lakukan ini tuh untuk mempermudah pengamatan terhadap bit yang mempunyai kedekatan. Nah, caranya di sini kan ada 4 kolom yang isinya grup 0, grup 1, grup 2, dan grup 3. Nah, grup 0 ini isinya adalah angka atau digit yang nggak ada angka satunya. Nah, karena di sini cuma ada 1, yaitu yang 0, jadi kita masukin ke grup 0. Kemudian, kita masuk ke grup 1. Nah, kita cari di sini digit yang angka satunya cuman ada 1. Di sini ada 1, 2, dan 8. Kita masukin di sini, terus kita tulis digitnya di sebelah kanan. Kemudian di grup 2 kita cari digit yang memiliki angka 1 berjumlah 2. Di sini ada 5, 6, 9, dan 10. Kemudian kita tulis digitnya di sebelah kanan. Terus untuk grup 3, ini kita cari digit yang angka satunya jumlahnya 3. Di sini ada 7 dan 14. Nah, di sini ada digit yang angka satunya ada 4. Kenapa nggak ditulis di grup 4? Karena di soalnya 15 ini tuh nggak termasuk. Atau nggak termasuk soal. Nah, dari grup yang sudah kita kelompokkan tadi, nah kita sekarang mengkelompokkan lagi nih berdasarkan tetangga dekat nih.
Maksudnya gimana sih yang bertetangga dekat itu? Misalnya kita lihat di kolom 2, jadi kita cari yang mana yang beda. Misalnya ini kita bandingin nih di grup 1 sama grup 0 sama grup 1, baris pertama dan baris pertama dulu. Kita bandingin 0 sama 1, ini bedanya di mana? Bedanya kan cuman di 0 belakang sini. Nah, bedanya di sini doang kan. Jadi kita tulis di sini. Nah, kalau udah kita centang. Terus kita bandingin lagi 0 sama 2. Sini ada di sini kan 0, 0, 0, 0, terus yang 2 ini 0, 0, 1, 0. Nah, bedanya kan berarti di satunya ini. Terus kita tulis di sini. Kalau udah kita centang. Begitu seterusnya sampai habis, sampai dapat segini. Nah, kalau udah berdasarkan kolom 2 ini, kita bisa mengerjakan kolom 3. Jadi, caranya masih sama kayak tadi. Kita cari per baris. Kayak di sini misalnya kita carinya tuh yang kembar gitu. Bukan kembar, apa ya? Yang mirip. Di sini kan ada 0189. Gimana sih miripnya mereka? Nih. Ini variabel A, B, C-nya ada, 89-nya variabel A, B, C-nya juga ada. Gitu. Terus ini yang 02 kita bandingin ke bawah. Ini variabel A, B, C-nya nggak ada, adanya variabel D. Kita cari yang sama kayak gini. Mana? Ternyata 810. Ini variabel A-nya ada, B-nya ada, C-nya nggak ada, D-nya ada. Terus kita tulis di sini. Begitu semuanya kita analisis, kita cari satu-satu sampai kita dapat semua datanya. Nah, kalau udah ternyata di kolom 3 nih ada angka yang kembar nih. Sehingga kita cukup pilih salah satu aja, kita tandai ini kan 0189 sama 0819 ini kan mirip. Jadi kita pilih aja yang ini, kita tandai. Nah, ini juga 08210 dengan 02810 ini kan persis. Jadi kita pilih salah satu aja, kita tandai. Nah, selanjutnya kita buat prime implicant chart-nya nih. Nah, cara membuat tabelnya nih seperti ini. Jadi, yang 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, seterusnya ini diambil dari soal. Kita tulis di sini. Nah, kemudian kan tadi sebelumnya di kolom 3 itu ada 3 angka yang kembar ya, yang ini. Ini kembar dan sudah kita tandai. Sudah kita sendirikan. Nah, kita tulis di sini. Nah, habis itu kita lihat lagi nih. Yang 0819 ini tadi apa sih variabelnya? Nah, di sini kan A-nya nggak ada, hanya ada B, C, dan D-nya nih nggak ada. Nah, karena ini 0, berarti ini inverse. Tuh. Berarti di sini kita tulis D inverse dan C inverse. Terus kita tandain di sini. Ini 0, 1, kita tandain 8, kemudian 9. Nah, begitu juga seterusnya sampai akhir. Nih, ini 02810. Kita lihat lagi 08210 ini isinya apa aja? Ini ada B sama D, karena A dan C-nya ini don't care, jadi kita nggak usah tulis. Dan ini masih 0, berarti masih inverse. Jadi kita tulis di sini B inverse dan D inverse. Begitu terus sampai akhir.
Nah, kemudian untuk yang 3 bawah ini, di kolom 2 tadi kan ada beberapa baris yang tidak ditandai. Nah, ini dia. Ini 15, 57, dan 67. Nih. Nah, itu kita masukin di sini. Untuk pengisian kolom sebelahnya masih sama kayak yang di atas tadi. Kita lihat dia ada apa aja. Oh, di sini ada A, B-nya nggak ada, terus ada C, terus ada D. Karena ini 0, A-nya 0, C-nya juga 0, maka A dan C-nya inverse. Dan yang D-nya ini biasa, karena dia 1. Nah, ditulis di sini A inverse, C inverse, D. Terus kita tandai lagi. Di sini 1 kita tandai 1 dan 5 kita tandai 5. Kemudian kalau dilihat ini kan semua ada pasangannya nih. 0 ada pasangannya, 1 ada pasangannya, 2 ada pasangannya, 5, 6, 7, 8 ada pasangannya juga. Nah, 9 ini nggak ada pasangannya. Terus 10 ada pasangannya dan 14 juga nggak ada pasangannya. Nah, yang nggak ada pasangannya tadi kita tandai, kita beri warna abu-abu. 9 sama 14 ini kita tandai dengan warna abu-abu. Nah, kalau udah yang kita tandai ini tadi kita jadikan prime implikan chartnya. Jadi ini prime implikannya. Jadi kita tarik garis horizontal dari tempat yang sudah kita tandai ini, kita tarik garis ke sini, ke kiri, gitu, sampai pojok, gitu, sampai habis. Nah, angka-angka lain yang punya pasangan, ini tuh kita tarik garis juga, gitu. Ini ditarik garis ke bawah, ini juga, 2-nya juga, 5 juga. Pokoknya semua yang punya pasangan kita tarik garis juga. Jadinya seperti ini, ya kan? Ini implikan prime implikannya. Ini ada 2. Nah, ada sisa 4 nih yang udah nggak bisa ditarik. Soalnya udah nggak sejalur lagi lah saya sebutnya. Nih, kan udah nggak bisa dihubungin dari mana-mana. Karena kan ini mereka bisa ditarik garis ke bawah ini karena udah ada garis horizontalnya. Nah, biar bisa ditarik garis, jadi ini yang sebaris kita hubungkan dulu. Nah, kalau udah baru bisa kita tarik garis ke atas dan ke bawah untuk cari pasangannya. Nah, jadinya begini. Jadinya garis horizontalnya ada 3 kan? Jadi yang sudah kita tandai ini merupakan jawaban dari soal fungsi f yang memiliki variabel a, b, c, d, min term m 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Hasilnya adalah b inverse, c inverse, or c and d inverse, or a inverse, b, d. Ini dari mana? Ya dari sini, ini dari atas dulu. Ini b inverse, c inverse-nya dari garis horizontal yang pertama ini. Kemudian yang kedua ada c, d inverse, ini yang kedua ini. Terus yang ketiga ini, a inverse, b, d. Nah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Jika ada kalimat atau pengejaan yang kurang tepat, saya mohon maaf dan saya terima kritik, saran, dan pertanyaannya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.